And welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang keberhasilan dari Arsenal dan juga Paris Saint-Germain yang melangkah sampai ke babak grand final dari Liga Champions tahun ini. Berarti untuk kedua kalinya secara berturut-turut klub asal Prancis tersebut akan bermain di final Liga Champions, tapi kali ini lawannya bukan klub asal Italia seperti musim lalu ketika PSG membantai Inter Milan di final, tapi kali ini PSG akan bertemu salah satu wakil asal Inggris yang juga kemungkinan akan menjadi juara dari Liga Inggris, yaitu Arsenal Football Club. Klub yang saya support sejak tahun 1990 teman-teman. Dan jika teman-teman menonton pertandingan-pertandingan Arsenal mulai dari awal tahun 90-an, maka teman-teman tentu akan menilai bahwa Arsenal bermain yang namanya boring football. Karena saya ingat pada saat itu Arsenal dilatih oleh George Graham yang mementingkan kemenangan daripada permainan indah. Bahkan Arsenal saat itu hanya punya 1-2 pemain yang kreatif dan mereka lebih banyak mengandalkan direct passing. Sedangkan PSG adalah klub yang saya kenal, asal Prancis yang sebelumnya juga sering membeli pemain-pemain bintang dari mancanegara, tapi memang klub ini selalu kesulitan untuk bisa menjadi juara dari Liga Champions. Bahkan saya ingat bahwa pada saat itu pernah ada sebuah tren bahwa klub-klub asal Prancis itu selalu sulit untuk bisa meraih kemenangan atau menjadi juara di Liga Champions. Pernah satu kali Marseille ya menjadi juara, tapi kalau nggak salah pada saat itu mereka terlibat dalam kasus match fixing, walaupun match fixing itu sebetulnya bukan di Liga Champions. Dan PSG musim lalu berhasil menjadi juara dengan membuktikan bahwa mereka adalah tim yang mengandalkan sepak bola menyerang dan berhasil mengalahkan wakil asal Italia musim lalu yang menyingkirkan Barcelona. Tapi musim ini teman-teman, kita tahu persaingan di Liga Champions beda total dengan Arsenal yang sudah lebih matang lagi. Dan jujur teman-teman, saya tidak pernah menyangka bahwa Arsenal akan bisa melangkah sampai ke babak final dari Champions League musim ini. Oke lah, memang tim ini bermain baik dalam beberapa musim terakhir, terlepas dari persoalan mental ya, dari para pemain mereka yang sulit untuk bisa perform ketika masuk ke fase krusial. Seperti yang sudah terlihat sebetulnya musim ini ketika Arsenal kalah dari Manchester City di final Piala Liga yang di pertandingan tersebut. Entah mengapa Mikel Arteta memilih memakai strategi pragmatis. Padahal kalau bermain menyerang pun mungkin para pemain City akan kewalahan. Tapi ternyata kekalahan di partai final tersebut tidak mempengaruhi mental dari para pemain Arsenal. Karena buktinya mereka bisa bounce back dengan kemenangan di Liga, walaupun juga sempat kita tahu kalah dari Manchester City, tapi sekarang mereka memang masih berada di posisi puncak ya, walaupun City masih menyimpan satu pertandingan dan Arsenal bisa lolos ke babak final. Saya kira bahwa mentok-mentoknya Arsenal itu akan nyampe sampai ke babak semifinal, kan lawannya Atletico Madrid. Memang Atletico Madrid kan adalah tim yang biasa ya menyulitkan langkah-langkah tim yang bermain sepak bola menyerang. Seperti yang pernah mereka lakukan pada saat itu mengalahkan Liverpool di Anfield loh. Saya lupa tuh kalau nggak salah sebelum pandemi ya. Mereka bermain imbang di kandang sendiri, kemudian ternyata mereka bisa mengalahkan Liverpool di kandang Liverpool. Jadi saya benar-benar salut lah dengan perjuangan para pemain Arsenal yang menunjukkan bahwa ya bagi mereka, kalau saya melihat nih ya, nggak ada bedanya sih bermain di Liga Champions atau juga di Liga Inggris. Tapi apa sebetulnya kekuatan dari Arsenal? Kita tahu bahwa mereka memang adalah tim yang juga telah mencetak banyak gol di Premier League dalam beberapa musim terakhir, bahkan musim ini. Tapi di Liga Champions ini bukan tim yang produktif. Karena kalau di Liga Champions saya perhatikan bahwa Mikel Arteta sering meminta ya para pemainnya, ini kan menurut keyakinan saya ya, sering meminta para pemainnya agar yang penting itu coba untuk memainkan tempo. Jadi tidak selalu bermain dengan tempo tinggi. Kalau di Liga Inggris tuh ya kita bisa lihat lah bahwa Arsenal tuh lebih sering memulai pertandingan dengan bermain tempo tinggi. Tapi kalau di Champions mereka lebih bersabar mainnya. Mungkin mereka tahu bahwa lawan-lawan yang dihadapi ini kan beda total ya. Dan juga lawan-lawan yang kuat kan. Dan di fase itu Liga kan, fase Liga kan ada kan Liga Champions kan. Arsenal tuh bisa mengalahkan Atletico Madrid. Oke lah, memang di kandang sendiri tapi dibantai kan 4-0. Terus Bayern Munchen dikalahin juga di kandang sendiri. Inter dikalahin di kandang Inter bos. Jadi memang ini tim dari awal ini sudah ready untuk Liga Champions, dan mungkin juga karena banyak yang tidak
mengunggulkan Arsenal, dan para pemain mungkin juga tidak terbebani dengan target untuk menjadi juara dari Liga Champions. Ternyata mereka bermain lepas. Dan kekuatan Arsenal itu sebetulnya berada di defense, bukan di attacking di Liga Champions. Karena tim ini memang dalam rest defense-nya, artinya dalam posisi mereka ini bertahan, itu sejengkal ruang pun mereka tidak membuka di lini pertahanan. Itu juga yang menyulitkan para pemain Atletico Madrid di babak semifinal ya. Home and away itu untuk menciptakan banyak peluang. Kalaupun ada peluang, David Raya lagi on fire. Bahkan dia tuh paling banyak clean sheet ya, kiper di Liga Champions musim ini loh, 9 loh, kalau nggak salah dari 14 pertandingan. Jadi memang rest defense dari Arsenal ini adalah kekuatan mereka di Liga Champions. Tengah kita tahu ada Declan Rice, ada Zubimendi, ada juga kita tahu Odegaard bisa bermain di sana. Dan di depan memang menakutkan sih, Saka, Gyökeres, Martinelli, Eze, Madueke. Tapi coba teman-teman lihat, kalau di depan tuh kadang-kadang nggak konsisten para pemain Arsenal. Sering banyak miss chances. Bahkan lawan Sporting Lisbon saja kan mereka susah payah tuh lolos. Tapi kelihatan bahwa para pemain Arsenal nih, ya, dan Mikel Arteta tentu kalau di Liga Champions yang penting kita lolos aja. Nggak perlu bermain sepak bola menyerang terus-menerus. Ada juga momennya mereka bermain sepak bola menyerang tergantung lawan. Tapi dengan defense yang kuat ini menjadi modal bagi Arsenal untuk bisa melangkah jauh sampai ke babak final. Dan juga saya melihat para pemain Arsenal jarang terpancing emosi. Nah sebelumnya nih, saya tahu ini kan Arsenal ini kan sebelumnya kan pemain-pemain muda, gampang mereka emosional. Jadi permainan sering rusak di atas lapangan. Tapi bagaimana dengan Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain juga adalah skuad yang muda, teman-teman. Banyak sekali pemain-pemain muda. Dan satu hal yang unik dan juga membingungkan bagi saya, bahwa sebelumnya tuh PSG punya Mbappe, punya Messi, punya Neymar, punya banyak lah pemain-pemain bagus lah. Bahkan Icardi ya, kalau nggak salah ada striker mereka. Di tengah juga banyak pemain-pemain bagus, tapi nggak bisa juara Liga Champions. Setelah Lionel Messi pindah, sebelumnya juga Neymar pindah, dan Mbappe akhirnya pindah ke Madrid, ternyata musim lalu mereka mengagumkan. Mereka menjadi salah satu tim paling produktif. Bahkan musim ini, jika saya tidak salah ya, jika saya salah silakan teman-teman koreksi, tapi mereka adalah tim yang paling produktif loh. Sudah mencetak 44 gol dari 16 pertandingan jika saya tidak salah. Jika saya salah silakan kalian koreksi. Jadi memang Luis Enrique mementingkan bagaimana para pemainnya itu bisa menguasai area sepertiga lapangan bagian penyerangan dengan bermain umpan-umpan pendek atau umpan-umpan kombinasi. Dan jika teman-teman perhatikan, memang kekuatan dari PSG itu melakukan serangan dari kedua sektor flank. Ini bedanya dengan Arsenal. Kalau Arsenal itu kita lihat lebih banyak tuh serangan dimulai dari tengah, memang membagi bola tentu ke wing juga. Tapi tengah ini diutamakan untuk menguasai bola lebih dulu. Tapi PSG kadang-kadang dari fullback tuh udah bisa memberikan bola langsung ke sayap. Karena mereka punya pemain-pemain yang lincah di sektor sayap. Ada Kvaratskhelia, ada Dembele, ada Bakorla, belum lagi ada Doué. Memang jago-jago, belum lagi ada Gonçalo Ramos tuh, pemain asal Portugal yang jarang bermain. Tapi jago juga dia, striker juga. Di tengah ada Vitinha. Ya kan di belakang ada Nuno Mendes, ada Marquinhos, pemain paling berpengalaman tuh di PSG tuh. Kemudian ada Pacho juga, ada Hakimi juga. Cuman kiper sebetulnya nih PSG lemah nih. Safonov kalau nggak salah satu lagi Chevalier ya. Itu kiper baru tuh Chevalier. Itu lemah. Tapi karena PSG itu mainnya dengan pressing intens, itu yang menyulitkan para pemain tim lawan untuk masuk ke area pertahanan mereka. Jadi itu kuncinya bagi PSG, bahwa pressing intens mendorong para pemain tim lawan tuh ya udah bermain di area kalian sendiri aja gitu. Yang kadang-kadang memancing para pemain tim lawan make yang namanya direct passing. Tapi mau pakai direct passing kan itu sebetulnya tidak begitu efisien di era sepak bola modern. Kecuali ada counter attack. Ini yang menjadi problem bagi para pemain tim lawan ketika menghadapi PSG. Terus apa kekuatan dari PSG? Kalau menurut saya kekuatan dari PSG yang pertama adalah tentu pressing. Seperti yang tadi saya katakan. Yang kedua teman-teman, coba perhatikan tim ini banyak sekali mencetak gol tuh dari situasi counter attack. Banyak sekali, dan PSG ini di setiap pertandingan itu bisa menciptakan minimal 4-6 peluang yang berbahaya loh. Tapi kadang-kadang tim ini juga para pemainnya sering mengalami kesulitan untuk melakukan finishing. Bahkan di pertandingan melawan Liverpool tuh yang saya nonton, wah segudang itu peluang dari PSG, cuma memang mereka tidak bisa melakukan finishing. Jadi tim ini memang kalau saya melihat cara mainnya
sangat menghibur lah. Umpan-umpan kombinasi, kemudian tiba-tiba ada direct passing ke sayap, pemain sprint, melakukan cutting inside, kasih crossing ke dalam kotak penalti, gol. Dan juga bahkan ketika mereka harus bermain dengan sistem bertahan, kita melihat para pemain PSG itu bertahan dengan pressing, melakukan man marking. Ini juga salah satu plus point lah dari strategi Luis Enrique. Dan menariknya nih, akan ada adu taktik antara dua pelatih asal Spanyol. Lo gila, lo bener-bener lo. Enrique dan juga Arteta. Jadi memang pelatih-pelatih asal Spanyol ini memang, wah sudah terbukti lah ya. Memang mereka cerdas lah secara taktik. Dan juga memang mereka lebih mementingkan bagaimana caranya tim mereka itu bisa bermain possession sambil progress di sebuah pertandingan. Artinya progressive possession. Jadi umpan itu harus cepat diberikan ke depan untuk menciptakan peluang dan mencetak gol. Memang seperti itu. Arsenal juga dulu mainnya seperti itu. Tapi sekarang Arteta ini mulai sedikit berubah. Seperti lawan Atletico Madrid. Di leg kedua main di kandang sendiri. Nggak juga mau main full attack. Bisa aja full attack. Tapi kan dia juga mempertimbangkan. Jelang akhir musim, para pemain mungkin sudah kelelahan. Jadi coba main lebih bersabar. Ya udah, kita menang 1-0 gak apa-apa. Kita menang 1-0. Itu pun dari second ball kan, dari si Saka dapat. Ya udah gak apa-apa, yang penting kita lolos. Dan juga saya melihat sekarang pemain seperti Gyökeres juga sudah mulai berkembang. Kan awal musim dia kan kesulitan untuk mencetak gol. Trossard dan kedalaman skuad Arsenal tuh udah gak perlu diragukan. PSG saya masih ragu kedalaman skuadnya di pertahanan dan juga di kiper. Ini menjadi weak point bagi mereka. Cuma ya seperti yang tadi saya katakan, dengan cara pressing, menyerang, itu menyibukkan para pemain tim lawan udah di area mereka sendiri. Dan ketika finalnya bermain di Budapest, ya ini tentu akan dipenuhi lah oleh supporter dari kedua tim. Dan kita tahu biasa supporter-supporter dari Inggris itu akan banyak lah yang pergi ke venue untuk nonton. Ya, apalagi ya kalau secara fanbase sebetulnya memang Arsenal fanbase-nya itu lebih besar daripada PSG. Cuma PSG ini sekarang sudah menjadi sebuah kekuatan yang menakutkan di Eropa dengan banyak pemain muda mereka. Dan saya yakin di pertandingan final nanti akan ada banyak gol yang tercipta. Walaupun Arsenal kemungkinan akan bermain defense, counter, PSG mungkin akan mengatur tempo dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Tapi feeling saya akan banyak gol yang tercipta. Dan saya belum bisa memberikan prediksi dari pertandingan final tersebut karena juga saya ingin lihat nanti pemain-pemain mana saja yang siap. Jangan sampai nanti ada pemain inti mereka yang cedera yang bisa membuat salah satu tim ini sulit untuk bisa meraih kemenangan. Tapi kalau bagi saya teman-teman, jujur saya ingin mengatakan ini adalah final ideal dari Liga Champions musim ini. Memang banyak yang mengunggulkan Bayern Munchen juga. Oke, gak masalah juga kalau Munchen mau masuk ke final. Tapi kalau menurut saya dengan adanya PSG, ini yang menambah bumbu. Ya, bumbu pertarungan di atas lapangan karena pas juga ini dua pelatih asal Spanyol. Jadi menarik, kita tunggu nanti pertandingan finalnya. Dan tentu saya akan memberikan preview dari pertandingan final tersebut. H-1 dong. Sekarang kan masih lama ya. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.